Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, dalam video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang yang pertama operasi desain produk dan jasa, dan materi yang kedua yaitu tentang perubahan dalam organisasi. Oke, simak video berikut ini ya teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang operasi desain produk dan jasa. Pemateri pertama kepada saudara Nasrullah dipersilakan menjelaskan. A. Pengertian produk dan jasa. Yang pertama yaitu desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas. Pada dasarnya, generasi dan pengembangan ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru. Yang kedua yaitu desain jasa. Desain jasa merupakan tantangan karena mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas jasa begitu mudah adalah karena baik desain dan kegiatan produk jasa dimasukkan adanya interaksi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. B. Faktor-faktor utama dalam strategi desain. Yang pertama yaitu biaya. Biaya atau sering disebut modal berguna untuk membuat desain strategi. Yang kedua yaitu mutu. Yang dimaksud mutu yaitu kemampuan yang dimiliki suatu produk untuk melepaskan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Yang ketiga yaitu time to market, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk dari ide produk sampai ke produk jadi. Ini adalah komponen penting dalam kompetensi berbasis waktu. Yang keempat yaitu kekuatan konsumen. Desain produk yang dibuat harus bisa memenuhi kebutuhan apapun keinginan konsumen. Kebutuhan konsumen merupakan hal penting bagi produsen. Karena dengan adanya konsumen, hasil produksinya akan terus ada digunakan dan bisnisnya akan terus berjalan lancar. Yang terakhir yaitu keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memformulasi strategi pencapaian peluang profit melalui optimisasi penerimaan dari investasi yang dilakukan. Itu dari penjelasan saya. Selanjutnya aktivitas desain produk atau jasa. Kegiatannya yaitu pertama menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam syarat-syarat produk dan jasa. Yang kedua memperbaiki kembali produk yang telah ada. Yang ketiga
dan kelayakan produk untuk dapat dikonsumsi. Dan sebagai petunjuk kapan terjadinya perubahan mutu, busuk atau basi atau masih segar. Yang keenam, pengujian preferensi dan kepuasan. Dalam tahap uji, kita meminta samping sebagian konsumen untuk menggunakan produk perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dimintai beberapa jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi dapat memberikan dasar klaim yang objektif untuk berkelanjutan produk perusahaan. Dengan demikian, timbul rasa percaya aman oleh konsumen terhadap produk yang akan dibeli, akan berdampak pada hasil penjualan produk tersebut. Cukup sekian dari saya dan dilanjutkan oleh saudara Rita. Mendesain struktur operasional. Pertama, perlu dipertimbangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Yang kedua adalah gagal untuk mempertimbangkan kemampuan perusahaan sehingga berakibat terhadap peningkatan produktivitas, peningkatan mutu, peningkatan biaya. Kemudian isu-isu lain dalam desain produk dan jasa. Yang pertama adalah siklus hidup produk dan jasa. Nah, siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang dapat memberikan pemahaman tentang dan juga kompetitif suatu produk. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam siklus hidup produk dan jasa. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Nah, pada tahap ini barang baru mulai dipasarkan sehingga dibuat dalam jumlah yang besar meskipun volume penjualannya lebih tinggi. Nah, pada tahap ini barang harus punya barang baru sehingga dapat dipasarkan dengan cepat. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Pada tahap ini penjualan dan laba akan meningkat karena permintaan akan semakin meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang yang bersangkutan. Yang ketiga adalah tahap pendewasaan. Pada tahap ini laba produsen dan laba pengecer sangat turun sehingga persaingan harga semakin tajam, dan supaya tidak terjadi kerugian maka harus memperkenalkan produknya dengan produk yang baru. Yang keempat adalah tahap kemunduran. Pada tahap ini barang baru harus sudah dipasarkan supaya mengganti barang yang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaingnya itu berkurang, tetapi pengawasan biaya harus sangat menjadi penting karena permintaan sudah jauh menurun. Kemudian seberapa banyak standarisasinya? Di sini standarisasi itu adalah aturan dalam berusaha bersama berdasarkan standar. Nah, ada keunggulan standarisasi. Yang pertama, sedikit dari bagian yang berhubungan dengan persediaan dan manufaktur. Yang kedua, biaya rancangan secara umum lebih murah. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya dan mengurangi waktu pelatihan. Yang keempat, lebih sering melakukan pembelian, penanganan barang, dan prosedur inspeksi. Yang kelima adalah mutu menjadi lebih konsisten. Sedangkan kekurangan dari standarisasi yang pertama adalah rancangan mungkin dapat tertinggal dalam waktu yang cukup lama untuk penyempurnaan yang tersisa. Yang kedua adalah biaya tinggi karena perubahan rancangan meningkatkan perlawanan terhadap perbaikan. Yang ketiga, penurunan keragaman membuat konsumen tidak tertarik lagi akan barang yang akan dijual. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila ada kawan-kawan yang kurang paham, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yaitu tentang perubahan dalam organisasi. Baiklah, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nasrullah Nasution, kepada saudara dipersilakan. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah episodik, artinya perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut memulai serangkaian tahap dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Perubahan memiliki permulaan, pertengahan dan akhir. Perubahan organisasi atau pembaruan organisasi didefinisikan sebagai pengaplikasian ide-ide atau perilaku oleh sebuah organisasi. Organisasi membuat perubahan struktural kecil sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan mikro dan makro.
Karena ujiannya memang seperti itu, maka diberlakukan satu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik positif. Titik perubahan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan pada sikap individu dalam organisasi, meliputi aspek pengetahuan, sikap atau perilaku, ketidakpuasan. Yang kedua yaitu perubahan tingkat kelompok. Kelompok sebagai media atau wahana perubahan. Kelompok sebagai sasaran perubahan. Kelompok sebagai agen perusahaan. Yang ketiga yaitu perubahan tingkat organisasi. Adanya promosi kenaikan jabatan seseorang dalam organisasi. Berispat pada perusahaan posisi jabatan di tingkat bawahnya. B. Mengelola perusahaan organisasi untuk mengimplementasikan perencanaan untuk perubahan. Manajer perlu memahami langkah-langkah yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan-perubahan yang efektif dan bagaimana mengatasi penolakan karyawan terhadap perubahan. Langkah-langkah dalam proses perubahan. Langkah-langkah dalam proses perubahan menurut Lewin yang kemudian disebut model Lewin adalah yang pertama unbreaking, yaitu proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan itu dilakukan. B. Reject itself, yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. C. Repressing, yaitu proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. C. Pengendalian perubahan organisasi. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian melakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target tujuan yang telah dicapai. Asas-asas pengendalian diantaranya yang pertama asas tercapainya tujuan, yang kedua asas efisiensi, yang ketiga asas tanggung jawab pengendalian, 4 asas pengendalian terhadap masa depan, 5 asas refleksi rencana, 6 asas penyesuaian dengan organisasi, 7 asas pengendalian individual, 8 asas standar, 9 asas pengendalian terhadap strategi proses pengecualian, 10 adalah asas pengendalian fleksibel, 11 asas peninjauan kembali, dan 12 asas tindakan. Sedangkan jenis-jenis pengendalian organisasi diantaranya yang pertama
terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen. Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Misalnya